Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur hanya kepada Allah kita panjatkan, penguasa langit dan bumi beserta segala isinya, Raja seluruh sekalian alam, di atas langit, pada bumi, dan di dalam bumi. Kekuasaan ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, serta pengikutnya yang istiqomah sampai dengan yaumil akhir nanti. Pemirsa, pagi ini Jumat, tanggal 26 Februari 2021 atau bertepatan dengan 14 Rajab, yang pada kesempatan pagi ini kita yang biasa melaksanakan puasa Yaumul Bid sedang melaksanakan puasa di hari kedua. Semoga Allah mengizinkan kita untuk selalu sehat karena kekuatan imun kita bertambah setelah melaksanakan Yaumul Bid selama 3 hari, dan senantiasa ini merupakan mendukung program pemerintah untuk mengatasi permasalahan corona. Ini semua disunnahkan oleh Allah, oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga kita sebagai pengikutnya yang istiqomah mengikuti apa-apa yang dilaksanakan, dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian cara kedua adalah kita dengan berwudu yang baik, sehingga pada saat berkumur kemudian menghirup air melalui hidung sehingga terasa sampai ke ujung dari hidung kita, dan pada saat itu diharapkan kita bisa bersin sehingga bisa membersihkan seluruh apa yang ada kotoran-kotoran di dalam hidung kita yang merupakan awal mula dari masuknya virus COVID-19. Kita berharap, dan ini merupakan usaha ikhtiar dari kita, agar senantiasa kita bisa melewati masa pandemi COVID-19 ini dengan tetap istiqomah kepada Allah, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Tetap sholat wajib di masjid bagi yang laki-laki, dan diharapkan bisa membawa keluarganya terus melawan setiap berbagai upaya untuk mendiskreditkan umat muslim, tetapi kita senantiasa tetap berada istiqomah sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Pemirsa, pada kesempatan Jumat ini kita senantiasa dianjurkan banyak bersedekah kepada orang fakir miskin yang ada di sekitar kita. Kemudian kita Jumat Mubarak dengan memberikan makanan, baik itu di masjid atau di tempat-tempat lainnya, berbagi kepada umat yang lain. Memang bersedekah ini merupakan kunci bagi kita untuk menuju akhirat yang baik. Ketika orang sudah di alam kubur ingin kembali ke dunia, bukan untuk apa-apa, bukan untuk sholat dan lain sebagainya, tetapi untuk bersedekah. Untuk itu, marilah senantiasa kita menggunakan kesempatan yang Allah berikan, keluangan harta, apakah itu besar atau kecil, untuk berbagi, menyumbangkan sedikit harta kita, menyumbangkan banyak harta kita untuk sekeliling kita. Karena memang bersedekah itu menjadi anjuran, karena senantiasa harta tidak pernah dibawa mati oleh kita. Dan harta yang ditinggal untuk ahli waris, kita berharap itu memberikan keberkahan, tetapi harapan itu adalah tinggal harapan. Semoga apa yang kita buat di dunia ini senantiasa memberikan manfaat pada orang lain, sehingga kalau kita memiliki harta untuk ditinggalkan, tentu untuk mendapatkan keberkahan bagi para ahli warisnya. Tapi kalau tidak, harta itu tidak didapatkan dengan baik, harta itu didapatkan dengan tidak melihat apakah itu halal atau haram, itu tidak menjadi berkah untuk yang akan ditinggalkan nanti. Untuk itu, marilah senantiasa kita mengingat bahwa Allah menyukai orang yang bersedekah. Sehingga dengan bersedekah tersebut kita dapat mencuci hal-hal buruk yang kita alami, memperpanjang umur, dan melapangkan jalan kebaikan-kebaikan yang ada di muka bumi ini, sehingga kita mudah untuk ke tempat-tempat ibadah, mudah ke tempat-tempat yang mendatangkan ilmu, mudah berbagi dengan yang lain, hati selalu terbuka, hati selalu istiqomah kepada Allah karena jalan bersedekah ini.
Untuk itu yang kaya setelah bersyukur mendapatkan harta yang banyak dari Allah, titipan, harta titipan yang Allah berikan kepada kita, maka setelah itu adalah berbagi kepada yang lain. Rasa syukur kita yang kita terima, menikmati semua kemudahan yang Allah berikan, karena ingatlah bahwa apa yang kita lakukan itu tidak sebanding dengan yang Allah berikan. Kalau Allah sedang ingin mendatangkan rezeki pada kita, coba rasakan betapa mudahnya rezeki itu datang kepada kita. Betapa gampangnya rezeki itu datang kepada kita. Kita tidur pun rekening kita bertambah. Kita tidur pun ada yang ngantar ke rumah. Kita tidur pun akan ada sesuatu yang datang menghampiri kita. Karena itu merupakan kemudahan yang Allah berikan. Itu bukti bahwa rezeki yang kita terima itu bukan merupakan upaya kita saja, tetapi itu merupakan kasih sayang Allah kepada kita, sehingga kita perlu berbagi kepada yang lain. Dengan berbagi kepada yang lain, kita akan Allah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Apabila engkau bersyukur, maka akan aku tambah nikmatmu kepadamu. Tetapi apabila engkau kufur, maka azabku amat pedih. Jadi ketika kita mendapatkan banyak kemudahan, ketika kita mendapatkan banyak harta, ringankanlah untuk terus memberi, untuk terus bersedekah, untuk terus berinfak ke jalan Allah. Dan ini merupakan pancingan lagi untuk mendapatkan harta-harta yang banyak. Dengan demikian, kita bersyukur bukan hanya dengan diungkapkan dengan ucapan, dengan kata-kata, tetapi juga bersyukur diungkapkan dengan amal perbuatan kita. Memberi sedekah, membangun masjid, membantu tempat-tempat Quran, membantu tempat-tempat anak yatim piatu, membantu tempat-tempat yang senantiasa menuju kepada jalan Allah. Dan bukan hanya ketika kita dilapangkan rezekinya oleh Allah, tetapi ketika kita disusahkan. Bagi orang yang memiliki uang banyak, 100.000 merupakan hal yang kecil, 1 juta merupakan hal yang kecil. Tetapi ketika harta itu ditambah lagi, kemudian harta itu dilipatkan 100 kali, mungkin 10 juta sudah mulai susah, 100 juta sudah mulai susah. Padahal dilipatkan Allah begitu banyak oleh Allah. Nah, sekarang bagaimana orang yang tidak diberikan hartanya? Apakah kita menunggu saat kita kaya, menunggu saat Allah akan memberikan kita rezeki yang banyak kemudian kita bersedekah? Tidak usah, tidak perlu. Jadi 50 rupiah, 100 rupiah, 1000 rupiah jauh lebih berharga ketimbang yang hartanya miliaran atau hartanya triliunan dengan 100.000 atau 1 juta. Bayangkan, dengan keadaan kondisi yang kurang, kita tetap bersedekah, kita tetap memberikan, kita tetap berlapang dada untuk menyantuni anak yatim, kita tetap untuk terus ingin memberi, tidak ingin menerima, kita ingin terus tangan di atas, tidak ingin tangan di bawah. Ini merupakan bukti ketawaduan kita kepada Allah. Ketika kita dikasih banyak harta oleh Allah, maka semakin banyak kita bersedekah, semakin banyak kita memberi. Karena kita yakin bahwa apa yang diberikan oleh Allah itu tidak sebanding dengan upaya kita. Upaya kita 10 km per jam, tapi Allah memberi percepatan 100 km per jam. Upaya kita 100 km per jam, Allah memberi percepatan 200 km per jam. Dan ingat, semakin dekat kita kepada Allah, Allah akan semakin dekat kepada kita. Nah, dengan demikian, ketika kita longgar, ketika kita luang, ketika kita kaya, ketika kita memiliki harta, berikan harta itu untuk sumbangkan di jalan Allah. Dan ketika kita tidak memiliki harta atau sedikit harta kita yang Allah berikan dengan susah payah, tapi Allah tidak memberikan harta yang sesuai dengan kita inginkan, tetaplah bersedekah dengan apa yang kita miliki. Karena dengan bersedekah juga kita akan terlepas dari bahaya-bahaya yang akan jatuh kepada kita. Senantiasa Allah benar-benar memberikan kesempatan kita, hati kita terbuka, hati kita lapang, hati kita gembira untuk terus bersedekah. Ini merupakan tanda-tanda bahwa Allah menyayangi kita. Di hari Jumat yang berbahagia ini, tanggal 26 Februari 2021, mari senantiasa kita tetap istiqomah di jalan Allah, melaksanakan perintah Allah, dan menjauhi segala larangannya. Dengan demikian, kita tetap berada di jalan Allah, tetap tawadu kepada Allah, kita berharap Allah tetap dekat kepada kita. Hari Jumat ini, marilah kita isi dengan bersedekah dalam bentuk apapun, dan jangan lupa membaca surat Al-Kahfi. Kalau kita lancar bacanya, mungkin hanya setengah jam. Kalau kita kurang lancar, mungkin 1 jam, mungkin 1,5 jam. Tapi kita mulailah untuk yakin bahwa surat Al-Kahfi itu penting. Mulai dari asar hari kemarin, bisa pada saat maghrib Isya, pada saat subuh tadi, atau menjelang sholat Jumat nanti, kita selesaikan surat Al-Kahfi agar kita lengkap sebagai muslim sejati dan kita benar-benar menghargai hari Jumat ini.
datang tepat pada waktunya atau sebelum waktunya, sempatkan untuk mengaji di masjid, sempatkan untuk bersedekah, sempatkan untuk membagi-bagi sedikit, dan pada saat ke masjid, sempatkan untuk mandi, memakai wangi-wangian dan memakai baju yang terbagus. Semoga Allah senantiasa meridhoi kita, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kita, semoga Allah senantiasa membimbing kita dalam setiap gerak langkah dalam menyusuri di bumi ini. Semoga Allah senantiasa bersama kita. Billahi taufiq wal hidayah. Kalau ada kesalahan datangnya dari saya Irman selaku pribadi yang penuh dengan dosa, dan kalau ada kebenaran semata-mata datangnya dari Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.